Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 29 Juli 2025 tertulis di dalam kitab Zakaria pasal 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Dalam bahasa Batak disebut, jala unang rupahamu halak nama balu, dohot nasopot somarama somarina, nang halak naburo, dohot naparir. Jala unang manang ise mamikiri na roa dopak donganna di bagasan rohana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orangnya berbeda dan berganti, namun kebiasaannya sama. Ini boleh menggambarkan keadaan umat Tuhan sebelum pembuangan dan setelah pembuangan. Itu orang-orangnya sudah berganti. Orang-orang yang hidup sebelum pembuangan dan masuk kepada pembuangan berbeda dengan orang-orang yang keluar dari pembuangan Babel yang pulang ke Yerusalem. Walau orangnya berbeda, namun kebiasaannya sama. Itulah yang terlihat dalam kehidupan Israel dalam pasca pembuangan, yakni senantiasa mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang hidup dalam peribadahan yang palsu, peribadahan yang munafik. Mereka benar menggalakkan ritual-ritual keagamaan, namun seiring dengan itu mereka tetap menjadi pelaku ketidakadilan sosial. Mereka menjadi pelaku penindasan kepada sesamanya. Padahal yang sebenarnya orang yang memiliki peribadahan yang benar kepada Tuhan akan membuahkan tindakan yang benar pula kepada relasi terhadap sesama manusia. Inilah yang diingatkan oleh Zakaria kepada umat Tuhan yang pulang dari pembuangan Babilonia setelah mereka 70 tahun di sana dan diizinkan pulang oleh Tuhan ke Yerusalem untuk membangun kehidupan mereka. Benar, seluruh ritual agama mereka galakkan kembali, seluruh kegiatan-kegiatan keagamaan mereka lakukan, namun seiring dengan itu ada dari antara mereka yang tetap melakukan penindasan, ketidakadilan bagi orang-orang di sekeliling mereka. Kelompok yang sering menjadi korban penindasan ini disebut adalah para janda dan anak yatim, karena mereka telah kehilangan pelindung dan pencari nafkah di tengah-tengah keluarga mereka. Kemudian orang asing, orang yang mungkin belum memiliki kewargaan yang jelas atau tempat tinggal yang menetap. Kemudian orang miskin, orang-orang yang lemah secara ekonomi dan juga secara kuasa. Ini rentan untuk menjadi korban ketidakadilan. Itu sebabnya dengan jelas ditegur oleh Zakaria supaya mereka orang Israel yang pulang dari pembuangan itu tidak mengikuti apa yang telah diperbuat oleh nenek moyang mereka dulu, yaitu menindas orang-orang miskin, orang-orang lemah, yatim, orang asing dan janda. Teguran yang sama diberikan kepada mereka supaya jangan mengikuti bahkan mengulang apa yang telah diperbuat oleh nenek moyang mereka. Dan lebih dari itu, Zakaria juga mengingatkan merancang kejahatan dalam hati pun itu kiranya dilarang.
itu kiranya tidak dihidupi oleh umat Tuhan. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Dalam bahasa Batak disebut unang mamanang isi mamikirina roa dopak donganna di bagasan rohana. Jadi hanya memikirkan atau memunculkan dalam hati pun suatu kejahatan kepada sesama itu dilarang. Itu diingatkan supaya jangan ada dari antara orang percaya yang melakukan kebiasaan yang demikian. Harusnya sebagai umat Tuhan mereka menghidupi peribadahannya dengan benar dan menunjukkan kasih yang tepat kepada sesamanya manusia. Itulah panggilan kita, merancangkan kebaikan, merancangkan keuntungan, merancangkan hal-hal yang menggembirakan kepada sesama manusia. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai umat Tuhan di zaman ini. Kita pun mendapat teguran yang sama. Jauhilah hidup yang senantiasa dalam ibadah yang berpura-pura atau munafik, dan tunjukkanlah kasih yang tepat dalam relasi terhadap sesama kita. Jadilah pelaku firman dan jadilah orang-orang yang senantiasa membela orang-orang miskin dan mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang lemah. Ini jugalah yang menjadi misi Allah dalam Yesus Kristus. Yesus menjadi teladan bagi kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa berada di pihak orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas. Dan ketahuilah, jeritan orang-orang yang tertindas akan dengan sangat jelas di telinga Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar jeritan mereka minta tolong. Maka janganlah kiranya satupun dari antara kita yang termasuk di dalam orang-orang yang disebutkan oleh Zakaria ini. Sebaliknya, marilah hidup dalam ibadah yang benar kepada Tuhan dan senantiasa merancangkan kebaikan, merancangkan keuntungan dan damai sejahtera bagi setiap orang di sekeliling kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman-Mu yang menegur kami untuk senantiasa menghidupi peribadahan yang benar dan menunjukkan kasih yang benar juga terhadap orang-orang atau relasi kami sesama manusia. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kesanggupan untuk menjadi pembela bagi orang-orang yang tertindas, orang-orang lemah, orang-orang yang termarginal di dalam kehidupan kami ini. Kami percaya Engkau sanggup menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.